Mimpi dari Pak SBY ini kayaknya adalah sebuah mimpi yang menunjukkan bahwa Partai Demokrat akan segera mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar bersama-sama dengan Ibu Megawati dan Pak Jokowi memiliki satu calon presiden yang sama di tahun 2024 nanti. Jadi ya kayaknya Pak SBY lagi senang-senangnya hari ini, makanya kemudian sampai ke bawah mimpi. Dan kunci Partai Demokrat untuk mempertahankan suaranya itu ada di AHY. Kalau AHY tidak bisa lagi jadi simbol untuk pertahankan Demokrat, maka partai itu berpotensi untuk hancur. Karena itulah Demokrat ngotot di Pilpres 2024 ini. Denny Siregar goda AHY, sarankan Demokrat minggat dari koalisi perubahan, tinggalkan Nasdem dan gabung bareng Ganjar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Chaniago di channel Jurnal 45. Denny Siregar menyoroti soal posisi Partai Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres di Pilpres 2024. Menurut Denny, Demokrat harus berpikir secara rasional, bukan lagi emosional bahwa bukan Anies pilihan terbaik untuk mereka. Ia mengklaim sosok yang dia dukung yakni Ganjar Pranowo adalah pilihan terbaik untuk Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY-JS. Suka tidak suka, mau tidak mau, Demokrat harus mulai berpikir secara rasional, bukan lagi emosional bahwa Ganjar Pranowo sekarang adalah pilihan terbaik untuk mereka, kata Denny Siregar di kanal YouTube Cokro TV, dikutip pada Senin 19 Juni kemarin. Menurutnya pilihan paling logis untuk Demokrat adalah dengan merapat ke kubu Ganjar Pranowo agar tetap bisa mempertahankan kursi di Senayan. Sementara itu pertemuan yang dilakukan oleh Puan dan AHY juga pastinya menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Demokrat untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Perilaku politik yang dipertontonkan oleh AHY dan Puan akan membawa dampak positif bagi kenyamanan para pendukung kedua partai. Sesungguhnya, Demokrat dan PDIP itu sudah lama berada dalam kolam yang beda. Selain itu, Puan dan AHY akan menjadi mediasi untuk menyamakan frekuensi tentang bagaimana idealnya berpolitik dalam kondisi ideal dan paten. Hal inilah yang kemudian membuat Anies dan Nasdem auto ketar-ketir, takut ditinggalkan oleh Partai Demokrat. Bahkan Denny menilai terus nyungsepnya elektabilitas Anies merupakan alarm tanda bahaya bagi Demokrat bahwa potensi gagal masuk Senayan sangat terbuka lebar apabila terus mendukung Anies. Ia menjelaskan bahwa hal yang paling logis buat Demokrat sekarang ini hanyalah bergabung dengan Ganjar Pranowo karena Demokrat butuh simbol kemenangan untuk mempertahankan posisinya di Senayan. Ia juga mengatakan kalau mereka terus bertahan dengan Anies Baswedan di saat hasil surveinya Anies melorot terus ke urutan terbawah, maka risiko yang akan ditanggung oleh Demokrat itu akan sangat besar. Sudah kalah, suara partai jelas akan melorot pula. Sebagaimana diketahui, terjadi pertemuan antara Puan dan AHY di pelataran Senayan, Jakarta pada Minggu 18 Juni kemarin. AHY menyebut pertemuan tersebut salah satunya merupakan upaya rekonsiliasi PDIP dan Demokrat yang kerap digambarkan sebagai seteru abadi. Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bercuit tentang mimpinya naik kereta bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, SBY menyampaikan ia bermimpi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia menyampaikan Presiden Joko Widodo menemuinya di kediamannya di Cikeas, lalu bersama-sama menjemput Megawati di kediamannya. Tentu saja ini merupakan tanda bahwa sebentar lagi Demokrat akan bergabung dengan Ganjar dan PDIP. Jika memang AHY mau benar-benar merapat ke PDIP atau koalisi mendukung Ganjar, maka Anies tidak akan punya daya tawar yang tinggi. Anies seperti dicekik agar cepat-cepat menjadikan AHY cawapresnya. Kalau tidak, maka AHY lebih baik gabung ke koalisi PDIP, bisa lebih banyak untungnya daripada gabung ke koalisi perubahan yang isinya banyak kelicikan. Ataupun potensi dikadalin di koalisi perubahan itu lebih besar daripada gabung di koalisi pendukung Ganjar. Bahkan saat ini di kubu koalisi perubahan juga masih stagnan, tidak ada perubahan. Masih saja meributkan penunjukan cawapres yang bahkan hingga kini belum juga diumumkan. Jadi gimana Gus?
Benar apa kata Denny Siregar bahwa Demokrat harus berpikir secara rasional, bukan lagi emosional bahwa bukan Anies pilihan terbaik untuk mereka. Siapa tahu AHY bisa jadi cawapres Ganjar, asal jangan Anies yang jadi cawapres Ganjar karena Anies juga nggak akan mau. Anies merasa paling hebat, orang banyak ngomong itu kadang memang merasa dirinya paling hebat. Apakah teman-teman juga pernah punya teman yang banyak ngomong? Maka berhati-hatilah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Anies jelas panik ketika melihat bahwa ikatan yang merajut Nasdem, Demokrat, dan PKS ini pelan-pelan lepas. Dia nggak punya perahu lagi, dan ambisinya untuk jadi calon presiden di tahun 2024 itu bisa terkubur dalam-dalam. Jadi bagaimana nasib Anies Baswedan ke depan? Saya prediksi sih, Anies akan out dalam Pilpres kali ini. Tapi untuk Anies, nggak perlu kecil hati ya, karena ada pepatah yang mengatakan kegagalan itu adalah sukses yang tidak pernah datang. Ini padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Ya, kan memang. Cadas, Denny Siregar, Anies lagi panik. Kerja keras Anies untuk Nasdem, Demokrat, PKS gagal total. Sia-sia lakukan safari politik Anies, OTW gagalnya Pres dan Koalisi Perubahan bubar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar membicarakan kerja keras bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan untuk partai pengusungnya yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS yang gagal. Mulanya Denny Siregar mengatakan kendaraan Anies Baswedan untuk menjadi capres hanya Koalisi Perubahan, sedangkan Gerindra dan PDIP sudah mempunyai jagoannya masing-masing. Bahkan Presiden Jokowi pernah mengatakan dengan keras untuk menjauhi politik identitas yang pernah digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 saat Anies mencalonkan diri sebagai gubernur. Lebih lanjut menurut Denny, Anies sekarang sedang merasa panik melihat ikatan koalisi pengusungnya yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS yang pelan-pelan lepas. Jika hal tersebut terjadi, maka mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan bisa menjadi capres, padahal ia sangat bekerja keras dalam menjaga kesatuan partai-partai pengusungnya. Tapi mau bagaimana lagi? Ini sudah terjadi. Koalisi Perubahan sudah mulai goyah. Ini disebabkan perilaku politik ketua partai semua berubah dengan cepat dan menggila. Bukannya sebuah kata sepaham atau penguatan ideologi untuk semakin memantapkan target dan tujuan bersama, tapi malah perang satu sama lain. Konfigurasi paten koalisi partai menjelang Pilpres tersisa 8 bulan lagi, pada akhirnya belum menentukan titik temu. Sudah menjadi alibi besar jika partai atau koalisi partai lebih suka berdansa politik dan melakukan proses pelacuran politik secara tidak beraturan. Parahnya, saat ini banyak di antara mereka melakukan switcher atau ganti pasangan dalam koalisi politik berbeda. Setidaknya akan terjadi penyakit kelamin politik yang dihasilkan dari penukaran pasangan parpol secara acak. Ini menjadi patologi politik yang mengerikan dalam tataran perwujudan tanggung jawab moral serta integritas masing-masing ketua parpol. Saat ini harusnya parpol sudah menekan dan melakukan kontak politik yang lugas dan tegas. Dua agenda politik besar saat ini adalah proses pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Keduanya akan hadir dan dirayakan bersamaan baik oleh masyarakat sebagai pemilih dan juga para kontestan yakni parpol dengan mengusung para calon legislatif dan juga capres beserta cawapresnya. Oleh karenanya, harusnya ketua partai beserta jajarannya malu dan tersayat pisau ketika masyarakat menanyakan kepada mereka bagaimana mereka bekerja secara lembaga formal untuk bisa mewadahi dan bekerja untuk artikulasi politik masyarakat. Ketua umum partai harusnya lebih banyak bertanya ke masyarakat bagaimana mengambil posisi ideal untuk menentukan dengan siapa berkoalisi dan juga memilih siapa yang akan menjadi pilihan calon presidennya. Ya, pada akhirnya bisa disimpulkan jika keterlambatan partai dan juga koalisi partai menentukan pilihan politiknya untuk bekerja dan melanjutkan proses politik berkelanjutan adalah kegagalan sebuah keputusan dan juga sedang terjadi distorsi akut dalam menjalankan mekanisme dan sistem politik yang ideal.
rusaknya lingkungan politik nasional dengan melambatnya proses komunikasi dan dialog politik antara ketua partai sebagai simbol keterbelakangan mental dengan pertahankan budaya politik kolonial dan juga bukti nyata politik dijalankan secara praktis dan pragmatis. Jadi, bisa dibilang Anies sudah mulai ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Dia sedang pusing 7 keliling, sudah keliling Indonesia tapi malah gak dianggap. Percaya pada politisi atau elit partai, mungkin malah bisa menjadi bumerang buat kans Anies, karena kita tahu, orang ini diusung agaknya buat dimanfaatkan saja, bukan karena punya kemampuan dan kans buat menang Pilpres 2024. Jadi kita tunggu saja kapan bubarnya koalisi ini, atau kalau mau nekat jalan terus, ya kita lihat saja bagaimana nasib koalisi yang dimulai oleh Nasdem ini akan seperti apa kelak. Lantas, bagaimana menurut Anda?